Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada lesu? Udah makan pagi semuanya? Belum. Belum? Belum. Besok-besok kalau mau sekolah tuh makan pagi dulu ya. Biar fokus. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan rapikan dulu kursi mejanya. Lihat kiri kanan belakang apakah ada sampah. Kalau ada sampah, ya ambil sampahnya masukkan ke tempat sampah. Baiklah, kita kelasnya siapa? Meli, Bu. Meli, pimpin temannya Meli untuk berdoa. Baik, teman-teman semua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan lancar hingga akhir nanti. Baiklah, Ibu mau ambil absen dulu. Yang namanya Ibu sebutkan silahkan tunjuk tangan atau bilang hadir. Farida Nabila, Hadir, Bu. Putri Anggun Sari. Putri Anggun Sari. Oke. Rana Khairunisa. Hadir, Bu. Raihan Marsha. Hadir, Bu. Faisal Tulgiani. Sakit, Bu. Sakit? Iya. Sakit apa? Ada suratnya? Ada, Bu. Ada. Iya, Bu. Oke. Riti C. Ardila. Hadir, Bu. Sylvia Yuliani. Hadir, Bu. Dia Afika Afaya. Hadir, Bu. Rizky Meliana Sari. Hadir, Bu. Oke. Baiklah. Apakah semuanya sudah siap untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Insyaallah siap. Siap? Siap. Baiklah ya. Oke, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu mau review dulu materi kita pada minggu lalu. Sekarang ibu mau nanya, siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Oke, ibu ingatkan, kemarin kita mempelajari elastisitas. Sudah ingat? Sudah ingat ya? Sekarang coba Farid sebutkan jenis-jenis benda berdasarkan sifat elastisitas. Benda elastis, Benda elastis plastis, dan benda plastis. Mili, coba sebutkan apa contoh-contoh benda plastis. plastisin, Bu. Plastisin, benar sekali. Terus apa lagi? Apa lagi? Remice tahu? Apa lagi contoh benda plastis? Pernah lihat? Tanah liat, benar sekali ya. Lalu yang kedua tadi Farid bilang ada benda elastis. Siapa yang tahu contoh benda elastis? Karet. Terus? Trampolin. Pet. Iya, pet, benar sekali. Berarti udah pada ingat ya materi kita pada minggu lalu. Iya, Bu. Baik anak-anak semuanya. Sekarang kita masih akan membahas mengenai elastisitas. Dan fokusnya itu adalah mengenai benda elastis tadi yang sudah anak-anak ibu sebutkan tadi, yaitu pada materi hukum Hooke. Baiklah, ibu lanjutkan ya. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model discovery dengan metode eksperimen. Jadi anak-anak ibu semua nanti akan melaksanakan suatu eksperimen virtual yang akan dilaksanakan secara berkelompok. Jadi dalam eksperimen ini kita akan melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh elastisitas dan tumpuk, lalu mendiskusikannya, menyimpulkan hasil dari percobaan kita, lalu kita mempresentasikan hasil percobaan sifat elastisitas dan bertumpuk suatu bahan. Jadi nanti ada beberapa kelompok yang akan ditunjuk untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya ke depan ini. Sudah paham apa yang ibu sampaikan? Baiklah. Untuk
tahap awal pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membagi anak-anak Ibu ini menjadi beberapa kelompok. Rehan dengan Silvi, Device dengan Anggun, Ia dengan Meli, dan Rama dengan Farid. Baiklah, untuk instruksi selanjutnya silahkan buka LKPD yang sudah Ibu kirim di grup kita. Silahkan dibuka. Silahkan dibuka LKPD-nya. Sudah bisa dibuka? Sudah bisa dibuka dia? Sudah? Sudah? Oke, buka dulu ya. Sekarang dengarkan instruksi dari Ibu. Kita kembali kepada gambar pedas tadi. Tadi biasanya pegas ini di mana digunakan? Di ayunan. Kalau ini? Motor. Kalau misalnya pegas yang biasanya kita gunakan di motor, kita gunakan di ayunan, gimana kira-kira? Tidak bisa berfungsi. Kenapa tidak bisa? Karena nggak ada sesuai tempatnya. Gimana Meli? Karena tidak sesuai tempat. Tidak sesuai tempatnya? Karena Ada di spesifiknya gimana? Karena yang di sepeda motor punya nggak bisa panjang. Oh, tidak bisa terlalu panjang. Itu enggak. Oh ya, benar sekali ya. Jadi, kalau shotbreaker ini kita tempatkan pada ayunan, ayunannya itu tidak bisa ayun-ayun kan? Sekarang kita balik. Bagaimana kalau pegas ini dengan kelenturannya kita pasangkan kepada shotbreaker motor? Apa yang akan terjadi? Ya, shotbreakernya diganti dengan shotbreaker dengan kelenturan yang sama dengan pegas ayunan ini. Nanti di dalam lurus pun dia memacu. Mampu mantul ya. Ya, tidak mampu menahan badan, tidak mampu menahan motornya. Jadi, ada yang tahu nggak kenapa hal itu dapat terjadi? Kenapa si shotbreaker ini tidak bisa digunakan untuk ayunan? Lalu kenapa si pegas ayunan ini tidak bisa digunakan untuk shotbreaker motor? Ya, tidak cocok tadi ya. Satu bahannya keras, sudah salah enak. Ya. Jadi dalam elastisitas, keras atau lunaknya satu dari satu pegas itu kita namakan dengan konstanta pegas. Konstanta pegas. Apa Rana? Apa Bu? Dengan apa kita namakan? Ayo mana Bu? Tingkat kekerasan dari shotbreaker dan perayunan tadi dengan apa kita namakan? Konstanta pegas. Konstanta pegas. Ya, perhatikan tidak banyak Rana ya. Ya. Lalu, apakah benar sebenarnya konstanta pegas ini mempengaruhi panjang atau pendeknya suatu pegas atau pel? Ya. Apakah itu pasti? Nah, untuk membuktikan hal ini, maka kita akan melaksanakan praktikum hukum yang akan kita laksanakan nanti. Ya, jadi anak-anak ibu semua harus melaksanakan praktikum ini untuk membuktikan hipotesis kita ini yang mengatakan bahwa konstanta pegas mempengaruhi panjang dari pegas tersebut. Jadi, apakah ada pengaruh terhadap panjang pegas dari perbedaan konstanta pegas yang kita gunakan tadi? Baik anak-anak ibu semua, sekarang kita akan memulai praktikum kita. Silakan baca panduan di LKPD-nya. Silakan buka LKPD-nya tidak ada di buku. Sudah. Silakan baca panduan di LKPD-nya. Oke. Rehan, apa tadi panduan pertama di LKPD? Buka yang kegiatan kedua ya. Kegiatan 2. Iya, kegiatan 2.
Sudah buka semua? Sudah ketemu kegiatan 2? Sudah. Sudah. Dengan sebutkan apa perintah pertama di kegiatan kedua? Ulangi langkah nomor 1 sampai dengan nomor 5 pada kegiatan 1. Ya. Jadi pada kegiatan 1 itu kita terlebih dahulu membuka software atau aplikasi Pet Simulation. Sekarang silakan temannya yang satu lagi membuka software atau aplikasi Pet Simulation. Sudah dibuka? Oke. Sudah dipilih? Oke. Sekarang baca panduan nomor 2 di kegiatan satunya adalah Klik menu play with simulation. klik menu play with simulation. Silakan klik menu play with simulation-nya. Ya, klik yang ini ya. Oke, sudah diklik. Sudah diklik. Lanjut ke panduan ketiga. Bagaimana panduan ketiga? Lalu pilihlah praktikum untuk hukum hook. Silakan pilih bagian hukum hook. Sudah dipilih? Ya, jika sudah dipilih silakan tekan atau klik di bagian intro, di bagian intronya. Sudah ya? Sudah. Sekarang silakan pilih untuk menu yang tegasnya ganda atau double. Ibu ya. Sudah masuk semuanya? Dicek sudah ada dicek? Ya. Pilih yang tegas double. Nah, sekarang silakan masukkan sesuai dengan panduan LKPD yang sudah dimasukkan. Itu silakan centang bagian yang kita perlukan. Sudah semua? Sudah, Bu. Sekarang silakan mulai praktikumnya. Masukkan nilai konstanta tegas dan juga gaya sesuai yang sudah Ibu lakukan di dalam LKPD-nya. Silakan mulai. Sampai dengan 20 Newton. Juga untuk konstantanya nanti ada 4 kaca polisi itu 200, 400, 500, 300. PPJ kan? 20. Yang mana ya? Oh, applied force. Oh, iya. Nih, yang pertama itu kan katanya 200. Lalu daya yang dikenakan 20 Newton. Yang saya ya catat kanan. Sama kayak semua. Nanti variasikan daya yang dikenakan pada tegas sampai 70 dan 20. Ya, sama untuk semua tugasnya variasikan dari 500 nanti 500.
ya. Oke. Karena kan double bisa. Gimana? Oke, semuanya sudah selesai mengambil data? Udah ya, sudah selesai semuanya mengambil data? Sudah. Sekarang silakan olah datanya dan isi pertanyaan pada bagian analisis data. Silakan isi jawaban pada analisis datanya. Untuk jawaban itu silakan isi yang nomor 3 sampai 5. Sudah. Bagaimana biar benar kerja. Oke, sudah selesai analisis datanya? Sudah? Sudah selesai analisis datanya? Ya sudah. Oke. Karena semuanya sudah selesai dengan analisis data, sekarang kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah dilaksanakan? Semuanya. Ada yang mau duluan? Silvi? Silakan Silvi. Yang nomor 3 berdasarkan tabel nomor 2 gambar grafik hubungan antara besaran
ya, dengan cara pertambahan panjang lebar, kita dikali gaya yang sama, misalnya 60. Silakan disampaikan kembali ke depan ya. Ini grafik hubungan besaran nilai pertambahan yang misalnya Berdasarkan grafik, bagaimana? Bagaimana hubungan? Kalian mungkin mau bantu gimana? semakin besar nilai pesanannya, maka semakin panjang pula nilai tegasnya. Gimana ini kan? Ulang ini. Di mana semakin besar nilai pesanan tegas, maka pertambahan nilai panjangnya pun pertambahan nilai panjangnya pun bertambah kecil. Baik anak semuanya, apakah hasil yang anak-anak yang lainnya peroleh sama dengan yang diperoleh oleh kelompok lebih? Sama, Bu. Sama. Jadi sekarang coba kalian ulangi bagaimana penjelasan untuk tabel yang sudah dibikin. Dari tabel hubungan antara peserta tugas dengan pertambahan panjang tugas, hubungannya itu berbanding terbalik. Semakin besar nilai peserta tugasnya, semakin kecil pertambahan panjang tugasnya. Ya, benar sekali ya. Jadi anak-anak semuanya, nilai kosakata tugas itu berbanding terbalik dengan nilai pertambahan panjang. Ya, benar sekali. Di mana semakin tinggi nilai kosakata tugas ini, maka tugas akan semakin sukar memanjang. Ya. Jadi berdasarkan hipotesis kita tadi, ada yang bisa menyebutkan kembali apa hipotesis kita tadi? Masih ingat? Ibu ingatkan ya. Tadi hipotesis kita mengatakan bahwa konstanta tegas mempengaruhi pertambahan panjang dari tegas ini. Apakah itu terbukti? Terbukti. Bagaimana keluarnya? Semakin besar nilai tugas, semakin yaitu pertambahan panjang. Benar sekali ya. Lalu untuk pertanyaan nomor 5, siapa yang bisa jawab? Kelompok mana yang bisa jawab? Kelompok anak, silakan. Gaya yang dihasilkan pada tugas adalah hasil kali dari konstanta tugas dikali perpanjangan tugas Iya, benar sekali. Biar ibu koreksi sedikit ya. Jadi maksud F di sini adalah gaya yang digunakan terhadap tugas. Paham semuanya? Tahu. Jadi gaya ini merupakan perkalian antara konstanta tugas dikali dengan pertambahan panjang. Di beberapa buku itu
pertambahan panjang dituliskan dengan delta X. Jika di sini kita menggunakan X, nanti apabila anak-anak ibu melihat buku lain mungkin menemukan F sama dengan K dikali delta X. Itu sebenarnya sama, berbeda. Jadi mungkin hanya penggunaan simbol di beberapa buku saja. Paham? Paham ya? Jadi berdasarkan persamaan ini, apa yang dapat kita simpulkan dari persamaan ini? Contohnya kayak berbagi lurus dengan persamaan dan kayak juga berbagi lurus dengan persamaan. Kayak berbanding lurus dengan kata Dan pertambahan panjang. apakah seperti itu Rehan? Kalau persada bekas berbagi berbagi terhadap pertambahan panjang. Itu? Iya. Jadi sesuai dengan bunyi hukum yang menyebutkan bahwa jika gaya tarik yang diberikan kepada sebuah pegas atau gaya dorong yang diberikan kepada sebuah pegas tidak melebihi batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang terhadap pegas tersebut akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya yang diberikan terhadap pegas tersebut. Sampai di sini semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Paham ya? Baiklah anak-anak semua, berdasarkan praktikum kita hari ini pasti sudah terjawab ya. Kenapa tadi shock breaker itu tidak cocok kita gunakan untuk ayunan bayi? Kenapa alasannya? Iya, nilai konstanta pegasnya gede. Jadi pegas tersebut suka untuk memanjang memendek. Jadi kalau kita gunakan untuk ayunan bayi, itu tidak bisa mengayunkan bayi dengan baik. Ya, itu kegunaannya. Dan juga untuk shock breaker itu tidak bisa kita gunakan pegas dengan konstanta yang kecil. Kenapa? Karena beban yang ditanggung oleh pegas tersebut ukurannya besar ya, benar sekali. Baik, menurut ibu semuanya sudah paham, sudah mengerjakan praktikum dengan baik dan juga sudah mempresentasikan hasil dari praktikum kita pada pagi hari ini. Untuk hari ini pembelajaran hukum kita sudah selesai. Lalu untuk pengayaan, ibu akan mengirimkan nanti ada soal-soal pengayaan di grup kita. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan 2 hari kemudian. Ya, 2 hari kemudian. Tidak ada yang terlambat. Lalu untuk selanjutnya pada minggu atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkaian pegas. Jadi silahkan siapkan dirinya, silahkan pelajari materinya dan buat rangkuman mengenai rangkaian pegas. Mulai dari rangkaian seri, paralel, dan rangkaian campuran. Paham semuanya? Paham. Ya. Anggun, apa tadi tugas kita untuk minggu depan? Membuat ringkasan, Bu. Buat ringkasan. Ya, sekali ya. Jangan hanya diringkas ya, tapi dipelajari. Jadi minggu besok semuanya sudah mempunyai pengetahuan awal. Baiklah, karena berhubung waktu kita juga sudah habis, waktu pembelajaran kita sudah habis, ibu sudahi sampai di sini. Kalau ada kesalahan atau kejanggalan, ibu juga mohon maaf, karena kita sama-sama manusia juga sering bersifat hilaf. Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.